selanjutnya, bagaimana caranya mandi? Bagaimana caranya kita mandi wajib, mandi hadas besar? Jadi di sini dikatakan wa faraidul husli salah satu asya. Jadi ketika kita mandi wajib itu ada 3 perkara yang harus kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali di channel kami Tubuhnya Ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, para teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi ada 6 perkara yang bisa mewajibkan kita mandi. Jadi kalau tidak ada 6 perkara ini, kita itu sebenarnya tidak wajib mandi. Walaupun 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, ketika kita tidak melakukan 6 perkara ini, berarti kita tidak diwajibkan untuk mandi. Jadi langsung saja seperti biasa, saya akan membacakan ini dalam kitab Fathul Qorib. Ini yang saya pakai adalah kitab Bajuri, syarahnya Fathul Qorib. Di sini dikatakan, langsung saja saya akan membacakan secara bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini wa inzalul mani wal mautu wa salasatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Nah, jadi di sini dikatakan sesuatu yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. 3 diantaranya itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang pertama apa? Yang pertama bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Jadi ketika alat kelamin laki-laki dan perempuan itu bertemu, itu mewajibkan mandi. Yang nomor 2 yaitu keluarnya mani. Jadi keluarnya mani atau sperma ketika berhubungan suami istri ataupun tidur bermimpi kok nanti setelah bangun kok basah, artinya keluar mani karena telah bermimpi malamnya atau pada waktu tidurnya tadi. Nah, itu berarti ketika bangun nanti kita diwajibkan untuk mandi. Yang nomor 3 yaitu orang yang mati. Jadi orang yang mati itu wajib untuk dimandikan. Itu 3 perkara yang mewajibkan, itu 3 perkara yang mewajibkan kita harus mandi. Terus yang 3 lagi ini khusus untuk kaum perempuan. Yang 3 ini khusus untuk kaum perempuan. Yang pertama adalah haid. Ketika seorang perempuan sedang haid, setelah haidnya berakhir, biasanya 6 hari, 7 hari, atau paling banyak 15 hari, itu seorang perempuan yang telah haid, telah selesai itu harus mandi wajib untuk membersihkan kotoran dari darah haid tersebut. Yang nomor 2 yaitu nifas. Nifas itu seorang perempuan yang setelah melahirkan jarak beberapa hari itu dia mengeluarkan darah biasanya sampai 40 hari atau 60 hari. Nah, itu setelah selesai nifas, jadi perempuan tersebut harus mandi wajib. Yang nomor 3 yaitu seorang perempuan yang baru melahirkan. Jadi ketika setelah melahirkan itu dia juga diwajibkan untuk mandi. Jadi ada 6 perkara yang wajib kita mandi ketika 6 perkara tersebut terjadi pada diri kita. Jadi 3 diantaranya itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi itu khusus terjadi pada perempuan. Kan haid, nifas, wiladah itu tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Masa laki-laki haid, masa laki-laki nifas, masa laki-laki melahirkan, kan nggak mungkin. Jadi itulah 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi wajib, mandi hadas besar. Oke, terus selanjutnya bagaimana caranya mandi? Bagaimana caranya kita mandi wajib, mandi hadas besar? Jadi di sini dikatakan
Wa faraidul ghusli salah satu asya. Jadi ketika kita mandi wajib itu ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. Jadi 3 ini tidak boleh ditinggal. Yang pertama adalah ahaduha an-niyat. Yang pertama adalah niat. Niat itu ketika kita baru menyiramkan air pada badan kita, lalu dalam hati kita niat menghilangkan hadas besar. Jadi sebenarnya niat itu tidak harus diucapkan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Seperti itu enggak apa-apa, tapi cukup dalam hati. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Jadi ketika kita melafadzkan niat nawaitul husla li raf'il hadasil akbari, tapi hatinya tidak mengucapkan, itu malah tidak jadi niatnya, karena niatnya itu tempatnya di hati. Yang penting ketika kita menyiramkan air dalam tubuh kita dari atas, itu hati kita niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, sudah cukup. Yang pertama niat. Oke, yang pertama tadi niat. Yang kedua, kita menghilangkan najis ketika memang dalam tubuh kita ini terkena najis. Misal tubuh kita ada darahnya, atau ada kotoran hewan, atau ada kotoran yang lain. Jadi ketika tubuh kita itu ada najis yang perlu dihilangkan, ya kita harus dihilangkan semua. Terus yang nomor 3 itu menyiram, jadi mengalirkan air ke dalam seluruh anggota tubuh kita dan seluruh rambut-rambut yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita itu yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis ketika memang dalam tubuh kita ada najis. Yang nomor 3 kita harus menyiramkan air, mengalirkan air dari ujung kepala rambut sampai telapak kaki. Jadi bagian-bagian yang terlihat mata ini harus terkena air semua. Biasanya di pusar atau budel. Nah, ini kita harus terkena air semua. Jadi lempitan-lempitan yang ada pada tubuh kita ini harus semuanya terkena air. Jadi sebenarnya mandi wajib itu sangat mudah. Ketika kita itu rumahnya di dekat kali atau sungai, itu ketika kita sudah terjun di sungai atau berenang di sungai, itu sambil kita tenggelam, kita berenang ke dalam air, kita sambil niat saja, niat menghilangkan hadas besar, terus kita naik. Nah, itu sudah cukup sebenarnya, karena tubuh kita sudah semuanya terkena air. Atau bagi orang kaya yang punya kolam renang, itu sebenarnya kalau mandi wajib itu cukup terjun di kolam renang di dalam air sambil niat menghilangkan hadas besar, terus naik ke permukaan. Nah, itu sudah cukup. Jadi sebenarnya mandi wajib itu gampang. Yang pertama itu kita harus niat, dan yang kedua kita harus membersihkan tubuh kita dari kotoran, dari najis. Yang nomor 3 kita harus memastikan air itu harus sampai ke seluruh anggota badan kita. Jadi jangan sampai lempitan-lempitan yang ada di tubuh kita ini tidak terkena air. Jadi harus semua terkena air. Kalau 3 itu sudah tercukupi, maka kita sudah sah mandi wajib, kita sudah bersih dan bisa untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi ketika kita sudah melakukannya, itu kita sudah berhasil melakukan mandi wajib. Oke, begitulah teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Mungkin akan kita sambung lagi di pertemuan yang selanjutnya. Oke teman-teman semua, apabila dalam penjelasan kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.